Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fadilah dengan NIM 12070500007 dari kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat, yaitu dengan judul konsep jual beli valuta asing secara online dalam perspektif hadis. Lanjut pendahuluan. Pada pendahuluan, valuta asing atau mata uang asing dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-shab yang berarti jual beli valuta asing. Al-shab menurut Taqiyuddin didefinisikan sebagai perolehan harta yang dengan harta lain berupa emas dan perak, seperti menyamakan satu emas dengan emas lain atau satu perak dengan perak lain atau berbeda jenis. Dari emas dengan perak, menyamakan atau melebihkan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Di era yang serba digital ini, perkembangan jual beli mata uang asing semakin berkembang. Jual beli mata uang asing dapat dilakukan secara online melalui device atau smartphone yang telah terinstall aplikasi untuk melakukan jual beli valuta asing. Jual beli valuta asing sering disebut juga dengan forex online trading, yang merupakan investasi dalam perdagangan valuta asing. Transaksi jual beli valuta asing terdiri atas transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap. Bentuk transaksi valuta asing di atas merupakan hasil dari kemungkinan terjadinya fluktuasi nilai tukar, sehingga untuk menghindari risiko kerugian, pihak-pihak yang sering melakukan perdagangan valuta asing mengembangkan jenis transaksi lainnya. Nah, adapun dari para pendahulu yang telah melakukan research mengenai valuta asing tersebut. Yang pertama ada Khotibul Umam 2020, jual beli valuta asing, dengan judul Jual beli valuta asing dalam ekonomi Islam, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Penelitian ini membahas mengenai prinsip terdapat pada jual beli valuta asing ini belum memenuhi prinsip syariah, di mana seperti mengandung unsur gharar dan maisir. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulannya dari artikel ini adalah dalam Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip jual beli syariah. Salah satu jenis transaksi yang diperbolehkan yaitu transaksi spot, merupakan transaksi yang dilakukan secara tunai dan waktu yang bersamaan, yang meminimalisir adanya unsur gharar dan maisir. Yang kedua ada Ajmiyah 2020 yang berjudul transaksi jual beli foreign exchange secara online dalam perspektif hukum Islam, dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini membahas perkembangan teknologi yang tidak lepas dengan pengaruhnya terhadap gaya hidup dan perilaku ekonomi masyarakat. Forex online termasuk investasi finansial di bidang pasar uang yang haram karena metodenya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan dari artikel ini, forex merupakan kegiatan transaksi jual beli yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, di mana berdasarkan aturan Islam haram sebab tidak memenuhi rukun serta kondisi jual beli, serta ada unsur gharar dan maisir dan riba. Nah, selanjutnya ada pun hadis. Hadis ini diambil dari hadis Bukhari nomor 2033 dari kitab jual beli, bab menjual perak dengan emas secara tempo. Yang arti dari hadis tersebut adalah telah menceritakan kepada kami Hafsi bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah mengabarkan kepada saya Habib bin Abu Sabit berkata, aku mendengar Abu Al-Minhal berkata, aku bertanya kepada Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum tentang syab, jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya. Masing-masing dari keduanya berkata, ini baik menurutku, dan keduanya berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang. Hadis riwayat Bukhari 2033. Adapun rawi dan sanadnya itu, yang pertama dari rawi sanadnya Al-Bara bin Azib bin Al-Haris, wafat 72 Hijriah, negeri Kupah, kunyahnya Abu Imarah. Komentar ulama sahabat, kalangan sahabat. Yang kedua ada Abdurrahman bin Mutim, wafat 106 Hijriah, negeri Marur Rauz, dan kunyahnya Abu Al-Minhal. Komentar ulama Syuqoh, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Yang ketiga Habib bin Abi Sabit Qais bin Dinar, wafat 1919 Hijriah, negeri Kufah, kunyah Abu Yahya. Komentar ulama Syuqoh, kalangan tabi'in,
kalangan pertengahan. Yang keempat ada Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad wafat 160 Hijriah, negeri Al-Bashor, kunyah Abu Bistam. Komentar ulama Sikoh Sabat, kalangan tabi'in kalangan tua. Yang kelima ada rawi sanadnya dari Hafsah bin Umar bin Al-Harith bin Syakbarah, wafat 2025 Hijriah, negeri Basroh, kunyah Abu Umar. Komentar Sikoh dan kalangan tabi'ul atba kalangan tua. Hadis ini diperkuat dari sanad di atas. Nah, selanjutnya ada dari pembahasan jual beli awamnya bisa dilakukan pada bursa atau pasar falas yang bersifat internasional. Pasar falas ini dapat menjalankan beberapa fungsi, diantaranya menjadi prosedur di mana orang mentransfer daya beli antar negara, menjadi tempat atau menyediakan kredit atau untuk transaksi perdagangan internasional, sarana untuk meminimalkan kemungkinan risiko kerugian dampak terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pada prinsip-prinsip hukum syariah, praktik jual beli mata uang bisa dikategorikan secara analogi menjadi pertukaran antara emas dan perak, atau pada terminologi fikih menggunakan kata yang disepakati oleh para ulama sehubungan dengan keabsahannya. Praktik al-syab diperbolehkan secara tunai, tidak ada pertambahan antara barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak, sebab kelebihan antara dua barang yang sejenis merupakan riba afdol yang jelas kentara dilarang oleh Islam. Lalu kriteria tunai dalam amalan nasab sebagaimana hadis sebelumnya, artinya untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah atau MUI nomor 28 DSN MUI 3/2002 tentang asyab, pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tidak ada spekulasi atau untung-untungan untuk simpanan atau jaga-jaga, transaksi mata uang sejenis nilainya wajib sama serta secara tunai atau kabut. Jika tidak sama jenis, maka dilakukan menggunakan nilai kurs yang berlaku ketika transaksi secara tunai. Nah, transaksi valuta asing online artinya bagian dari perdagangan berjangka di mana tidak terdapat pengiriman langsung pada saat transaksi. Selain itu terdapat margin atau agunan dalam proses transaksi yang wajib diberikan investor kepada broker forex online serta sistem short selling. Ini artinya merek pedagang perdagangan falas online untuk praktik jual tanpa hak kepemilikan apapun yang ada. Karena hal-hal tersebut timbul masalah, yaitu pendapat hukum Islam tentang perdagangan mata uang online. Uang yang harusnya menjadi alat pembayaran malah berubah fungsi sebagai komoditas dengan memasukkan unsur spekulasi untuk mencari keuntungan. Kesimpulannya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2033 dijelaskan bahwa jual beli valuta asing itu diperbolehkan dan itu baik. Para ulama sepakat ijma bahwa akad al-arsyab dengan disyariatkan secara tertentu. Transaksi diperbolehkan dengan ketentuan tidak untuk spekulasi keuntungan. Dalam kondisi tertentu terdapat keperluan untuk transaksi atau untuk jaga-jaga atau tabungan. Al-syab, transaksi jual beli online, jual beli valuta asing diperbolehkan hanya transaksi spot, di mana penyerahannya saat itu juga dan secara tunai. Sedangkan transaksi jual beli mata uang asing secara online yang saat ini sedang marak dilakukan orang-orang untuk memenuhi syarat hukum dari jual beli itu sendiri, yaitu harus secara tunai dan kontan. Di dalam transaksi jual beli valuta asing secara online ini hanya dilakukan menggunakan platform internet, tidak secara langsung. Maka jual beli valuta asing online terdapat spekulasi goro dan maisir, juga terdapat spekulasi keuntungan dan prinsip jual beli yang kurang jelas. Maka dari itu transaksi ini tidak diperbolehkan apabila secara online. Sekian dari saya.